Dunia kripto kembali bergejolak, dan kali ini, sorotan tajam mengarah ke Solana. Sebuah ekosistem yang dikenal dengan kecepatan transaksinya yang luar biasa, dan biaya yang rendah. Solana, yang sering disebut-sebut sebagai salah satu pembunuh Ethereum, kini tengah menghadapi ujian berat. Kabar besar datang dari pergerakan seorang investor raksasa, atau yang akrab kita sebut sebagai whale atau paus. Aksi jual dalam jumlah masif yang dilakukannya telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas. Peristiwa ini bukan sekadar transaksi biasa, ini adalah sebuah sinyal, sebuah pertanyaan besar yang menggantung di benak para investor. Ketika seorang whale memutuskan untuk melepas asetnya dalam jumlah yang tidak main-main, dampaknya terasa seketika. Harga bisa anjlok, sentimen pasar bisa berubah drastis, dari optimis menjadi pesimis dalam hitungan jam. Kejadian ini memaksa kita untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya pada angka-angka yang tertera di layar, tetapi juga pada narasi di baliknya. Mari kita fokus pada aktor utamanya, si paus misterius. Identitasnya mungkin tersembunyi di balik alamat dompet digital yang anonim, namun tindakannya berbicara sangat keras. Data dari blockchain, yang transparan dan dapat diakses oleh siapa saja, menunjukkan sebuah pergerakan yang luar biasa. Sebuah dompet digital yang telah lama tidak aktif, tiba-tiba memindahkan lebih dari 226.000 token SOL. Token tersebut tidak dipindahkan ke dompet lain untuk disimpan, melainkan dikirim langsung ke beberapa bursa kripto terpusat, atau Centralized Exchanges, CEX. Bursa-bursa ini adalah tempat di mana likuiditas paling dalam berada. Tempat di mana aset bisa dijual dengan cepat menjadi uang tunai, atau aset kripto lainnya seperti stablecoin. Keputusan untuk mengirim 226.000 SOL ke exchange adalah sebuah pernyataan niat yang jelas. Sang whale sedang bersiap untuk menekan tombol jual. Perlu dipahami bahwa 226.000 SOL bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan untuk ekosistem sebesar Solana. Aksi ini juga memicu efek domino. Para trader dan bot otomatis yang diprogram untuk bereaksi terhadap pergerakan pasar yang besar akan langsung ikut menjual. Fenomena ini, yang dikenal sebagai cascading liquidations, atau likuidasi berjenjang, adalah salah satu risiko terbesar dalam pasar yang sangat fluktuatif, seperti kripto. Sekarang, mari kita bicara tentang nilai. Angka 226.000 SOL mungkin terdengar abstrak bagi sebagian orang, tetapi ketika kita mengubahnya menjadi nilai mata uang fiat, skalanya menjadi sangat jelas. Sebanyak 226.000 SOL bernilai sekitar 31,64 juta dolar Amerika Serikat. Bayangkan, lebih dari 31 juta dolar Amerika Serikat dilepaskan ke pasar dalam waktu yang relatif singkat oleh satu entitas saja. Nilai sebesar ini memberikan perspektif tentang kekuatan finansial yang dimiliki oleh para pemain besar di pasar kripto. Mereka bukanlah investor biasa yang membeli beberapa keping koin. Uang sebesar 31 juta dolar, jika dijual secara agresif di pasar, dapat dengan mudah menyerap semua order beli yang ada pada beberapa level harga. Menyebabkan apa yang disebut slippage, atau pergeseran harga yang signifikan ke bawah. Inilah mengapa pasar langsung merespons dengan negatif. Penting juga untuk mempertimbangkan dari mana keuntungan sang whale ini berasal. Kemungkinan besar, whale ini telah mengakumulasi SOL pada harga yang jauh lebih rendah. Jika mereka membeli di harga, katakanlah, $10 per SOL, maka dengan menjualnya di harga $140, mereka merealisasikan keuntungan kotor lebih dari 29 juta dolar. Keputusan untuk merealisasikan keuntungan sebesar itu tentu tidak diambil secara sembarangan. Ini menunjukkan bahwa, dari sudut pandang whale tersebut, harga saat ini merupakan titik yang cukup menarik untuk keluar dari sebagian atau seluruh posisinya. Ironisnya, di saat Solana sedang berjuang di bawah tekanan jual yang hebat, rival utamanya, Ethereum, justru menunjukkan kekuatan yang mengesankan. Pasar kripto seringkali bergerak secara serempak, di mana kenaikan atau penurunan Bitcoin akan menyeret aset lainnya. Namun dalam kasus ini, kita melihat sebuah divergensi atau perpisahan jalur yang jelas. Sementara grafik harga SOL menunjukkan warna merah yang dominan, grafik harga ETH justru dihiasi oleh warna hijau. Ethereum berhasil menembus level resistensi penting dan mencatatkan kenaikan yang signifikan, membawa optimisme baru bagi para pemegangnya. Ethereum baru-baru ini mendapatkan angin segar dari berbagai perkembangan positif, terutama seputar potensi persetujuan ETF Ethereum Spot di Amerika Serikat.
harapan akan masuknya modal institusional besar ke dalam ekosistem Ethereum melalui produk ETF ini telah menjadi bahan bakar utama bagi kenaikan harganya. Di sisi lain, Solana, meskipun memiliki teknologi yang unggul dalam beberapa aspek seperti kecepatan dan biaya, masih berjuang dengan beberapa isu. Selain itu, aksi jual dari Well FTX Estate, yaitu aset dari bursa FTX yang bangkrut, juga masih menjadi bayang-bayang yang menghantui Solana. Ini adalah pertarungan narasi, dan untuk saat ini, narasi Ethereum terdengar lebih meyakinkan bagi sebagian besar pasar. Untuk memahami seberapa signifikan tekanan yang dialami Solana, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar dengan membandingkan harga saat ini dengan puncak kejayaannya. Solana pernah mencapai ETH di sekitar $260 pada bulan November 2021. Ini berarti, bahkan sebelum aksi jual Well terbaru, harga SOL sudah terkoreksi lebih dari 46% dari puncaknya. Penurunan ini menggambarkan betapa brutalnya pasar bearish yang telah dilalui oleh Solana dan seluruh industri kripto. Dari puncak euforia, pasar jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang dalam, dipicu oleh berbagai faktor makroekonomi global, seperti kenaikan suku bunga dan runtuhnya beberapa pemain besar di industri kripto, seperti FTX. Kejatuhan FTX memberikan pukulan yang sangat telak bagi Solana, mengingat hubungan dekat antara keduanya. Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, adalah salah satu pendukung awal dan investor terbesar di ekosistem Solana. Runtuhnya kerajaannya menciptakan tekanan jual yang berkelanjutan terhadap token SOL yang dimiliki oleh FTX Estate. Meskipun telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa dari titik terendahnya selama pasar bearish, di mana SOL sempat diperdagangkan di bawah $10, perjalanan untuk kembali ke puncak masih sangat panjang. Setiap kenaikan harga selalu dibayangi oleh potensi penjualan dari pemegang token jangka panjang yang ingin merealisasikan keuntungan, atau dari entitas seperti FTX Estate yang diwajibkan oleh pengadilan untuk melikuidasi asetnya. Kondisi ini menciptakan dilema bagi para investor. Di satu sisi, harga saat ini yang jauh di bawah ATH bisa dilihat sebagai sebuah diskon besar, sebuah kesempatan untuk mengakumulasi aset yang berpotensi memberikan keuntungan berlipat ganda jika berhasil kembali ke puncak kejayaannya. Di tengah berita suram tentang tekanan jual dan penurunan harga, penting untuk tidak kehilangan perspektif. Seringkali, perkembangan fundamental yang positif justru terjadi di saat pasar sedang pesimis. Salah satu kabar baik yang menjadi secercah harapan bagi ekosistem Solana datang dari Asia, tepatnya dari Hong Kong. OSL Digital Securities, sebuah platform aset digital, berlisensi dan terkemuka di Hong Kong, telah secara resmi membuka perdagangan Solana, atau SOL, untuk para investor retail. Ini bukanlah pengumuman biasa, melainkan sebuah langkah validasi yang sangat penting dari yurisdiksi yang semakin ramah terhadap kripto. Keputusan OSL untuk menambahkan Solana ke dalam daftar aset yang bisa diperdagangkan oleh publik luas di Hong Kong menandakan beberapa hal. Pertama, ini menunjukkan bahwa Solana telah melewati proses uji tuntas yang ketat dari segi keamanan, teknologi, dan kepatuhan regulasi. Langkah ini lebih dari sekadar menambah likuiditas. Ini adalah tentang membangun jembatan antara ekosistem Solana dengan pasar modal tradisional di salah satu pusat keuangan terpenting di dunia. Pembukaan perdagangan ini juga sejalan dengan ambisi Hong Kong untuk menjadi hub aset virtual global. Dengan menyediakan akses yang teregulasi ke aset-aset blue chip seperti Bitcoin, Ethereum, dan kini Solana, Hong Kong sedang memposisikan dirinya sebagai pintu gerbang bagi modal dari Asia untuk masuk ke pasar kripto. Jika kabar dari OSL adalah tentang validasi di dunia keuangan, maka ada kabar lain yang membawa validasi dari dunia yang sama sekali berbeda, yaitu penjelajahan luar angkasa. Blue Origin, perusahaan kedirgantaraan yang didirikan oleh Jeff Bezos, telah mengumumkan bahwa mereka akan menerima pembayaran dalam bentuk Solana atau SOL melalui BitPay. Ini adalah sebuah langkah yang lebih bersifat simbolis, namun memiliki gaung yang sangat kuat. Membayar untuk sebuah perjalanan ke luar angkasa, sebuah puncak dari pencapaian teknologi manusia, kini bisa dilakukan dengan menggunakan aset digital yang juga berada di garda depan inovasi teknologi. Pengumuman ini menempatkan Solana dalam sebuah kelompok elit aset kripto yang diterima oleh perusahaan-perusahaan besar dan visioner. Penerimaan oleh Blue Origin bukan hanya tentang utilitas pembayaran semata.
Ini adalah sebuah pernyataan branding yang kuat. Ini mengasosiasikan Solana dengan masa depan, dengan inovasi, dan dengan batasan-batasan baru yang sedang dijelajahi oleh umat manusia. Kerjasama dengan BitPay, sebuah prosesor pembayaran kripto terkemuka, membuat integrasi ini menjadi mulus. Pelanggan Blue Origin yang ingin membayar dengan Soel dapat melakukannya dengan mudah. Dan Blue Origin sendiri memiliki opsi untuk menerima pembayaran tersebut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Model ini menunjukkan bagaimana aset kripto dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembayaran konvensional, tanpa menimbulkan kerumitan bagi pedagang. Ini adalah contoh nyata dari adopsi di dunia nyata, sebuah kasus penggunaan yang melampaui sekadar spekulasi di bursa. Meskipun mungkin tidak banyak orang yang akan benar-benar membeli tiket penerbangan luar angkasa dengan SOL dalam waktu dekat, dampak dari berita ini jauh lebih luas. Ini menciptakan headline yang positif, menarik perhatian media mainstream. Ini adalah bukti bahwa ekosistem Solana terus membangun kemitraan dan mencari kasus penggunaan baru, bahkan ketika harga di pasar sedang tidak mendukung. Pertanyaan terbesar yang masih menggantung adalah, mengapa? Mengapa seorang whale memutuskan untuk menjual aset senilai lebih dari 31 juta dolar pada saat ini? Tidak ada satu jawaban pasti, karena kita tidak bisa membaca pikiran sang investor misterius. Namun, kita bisa menganalisis beberapa kemungkinan motif yang paling logis di balik tindakan sebesar ini. Alasan pertama dan yang paling sederhana adalah realisasi keuntungan atau profit taking. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kemungkinan besar whale ini mengakumulasi SOL di harga yang sangat rendah. Motif kedua bisa jadi berkaitan dengan manajemen risiko dan diversifikasi portofolio. Tidak bijaksana bagi investor manapun, bahkan yang terbesar sekalipun, untuk menempatkan terlalu banyak modal dalam satu aset. Mungkin whale ini merasa eksposur mereka terhadap Solana sudah terlalu besar dibandingkan dengan aset lain dalam portofolio mereka. Dengan menjual sebagian SOL, mereka bisa mengurangi risiko yang terkonsentrasi pada satu proyek dan mengalokasikan modal tersebut ke aset kripto lain, seperti Ethereum atau Bitcoin, maupun aset tradisional seperti saham, obligasi, atau properti. Alasan ketiga, yang sedikit lebih spekulatif adalah adanya informasi atau analisis yang membuat mereka pesimis terhadap prospek Solana dalam jangka pendek hingga menengah. Mungkin mereka melihat adanya potensi tekanan jual lebih lanjut dari FTX estate. Atau mungkin mereka khawatir tentang persaingan yang semakin ketat dari blockchain layer 1 lainnya. Terakhir, ada kemungkinan bahwa penjualan ini tidak didorong oleh pandangan bearish terhadap Solana secara spesifik, melainkan karena kebutuhan likuiditas untuk tujuan lain. Jadi, apa arti semua ini bagi nasib Solana selanjutnya? Peristiwa penjualan besar oleh whale ini adalah sebuah pengingat yang keras tentang realitas pasar. Dalam jangka pendek, sentimen pasar jelas terguncang. Harga kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan selama pasar mencoba menyerap pasokan tambahan ini. Namun, penting untuk memisahkan antara pergerakan harga jangka pendek dengan kesehatan fundamental jangka panjang sebuah proyek. Aksi satu whale, meskipun besar, tidak mengubah teknologi inti Solana. Jaringan ini tetap menjadi salah satu blockchain tercepat dan termurah yang ada. Para pengembang terus membangun aplikasi-aplikasi inovatif di atasnya, mulai dari DeFi, NFT, hingga DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Networks. Perkembangan positif seperti adopsi oleh OSL di Hong Kong dan Blue Origin menunjukkan bahwa ekosistem Solana terus bergerak maju dan mendapatkan pengakuan di dunia nyata. Ini adalah fondasi yang kokoh. Validasi dari regulator dan adopsi oleh merek-merek global adalah hal-hal yang akan menopang pertumbuhan dalam jangka panjang, jauh setelah kepanikan akibat penjualan whale ini mereda. Ini adalah pertarungan antara narasi jangka pendek, yaitu tekanan jual, melawan narasi jangka panjang, yaitu adopsi dan inovasi fundamental. Sejarah telah menunjukkan bahwa pada akhirnya, proyek dengan teknologi dan komunitas yang kuat cenderung akan bertahan dan berkembang. Guncangan ini, meskipun menyakitkan, bisa menjadi proses pemurnian yang menyingkirkan para spekulan dan menyisakan para pemegang keyakinan sejati. Pada akhirnya, masa depan Solana akan ditentukan oleh kemampuannya untuk terus berinovasi, menjaga stabilitas jaringannya, dan menarik lebih banyak pengembang dan pengguna. Nasib Solana selanjutnya berada di tangan komunitasnya, bukan di tangan satu whale tunggal. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini. Semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa like kalau suka,
komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.